Selamat pagi guys, ketemu lagi channelnya Rahmat Jupri, channelnya motivasi dan inspirasi. Apa kabar sahabatku? Apakah Anda tetap dalam keadaan sehat? Semoga hari ini harus lebih baik seperti hari kemarin. Bagaimana keadaan Anda saat ini? Kalau ada saudara-saudara kita yang sakit, kita doakan dia cepat sembuh. Sebagai channel motivasi, hari ini saya mengambil motivasi untuk guru-guru, yaitu belajar digitalisasi. Kenapa? Karena eranya sudah berubah. Kalau dulu seorang guru dia belajar menggunakan media yang nyata, yaitu buku-buku yang ada cetakannya di perpustakaan. Itu di era 80, 90 ke bawah. Di era 2000 ke atas, kita harus mengubah. Kita harus mencari di mana? Di media digitalisasi, khusus buku dan informasi. Itu banyak kalau kita mau belajar dan membaca. Kenapa kita hanya menggunakan HP yang kita gunakan atau laptop yang kita gunakan, itu sudah bisa mendapat informasi. Sebagai seorang guru, kalau di era sekarang ini, agar bisa dicintai dan disayang oleh siswa-siswanya, Anda harus mengubah. Kenapa? Anak-anak sekarang, dia belajar menggunakan Android, HP, atau gadget itu sendiri. Dia sudah bisa membuka, kadang kita sendiri kalah, tapi Anda tidak perlu harus khawatir. Anda harus belajar. Terutama materi-materi. Materi itu paling banyak kalau kita buka digitalisasi itu. Ya. Hari ini kita mengajarkan matematika. Kalau selama ini kita menggunakan whiteboard, papan board, mungkin kita robah dengan menggunakan di Google Jamboard. Di Google itu ada papan digitalisasi. Itu lebih menarik. Dan itu bisa digunakan oleh siswa. Kita mengajarkan hanya bisa melihat melalui HP. Anak-anak bisa diwajibkan untuk HP. Anak-anak yang tidak bisa berkumpul. Dan itu bisa digunakan. Dan bisa interaksi langsung. Itu yang lebih menarik. Kemudian, coba ubah. Anda harus banyak belajar. Anda harus membaca. Supaya apa? Supaya kita bisa menguasai materinya. Memang butuh perencanaan. Tapi jangan terlalu seperti dulu kita dibebani dengan administrasi. Kita harus bisa menuangkan proses pembelajaran itu yang menarik. Yang bisa disenangi oleh siswa. Medianya banyak, silakan Anda pilih. Tapi kalau Anda sendiri masih polanya pola lama, maka Anda akan dijauhi oleh siswa-siswa itu. Contohnya, tulisan saja sudah bagus. Ya. Kalau dulu tulisan kita jelek di papan bor, tapi dengan menggunakan media ini, itu kita lebih bagus dan bisa diminati dan bisa dibaca dan bisa bervariasi tulisannya. Ya, yaitu papan Jamboard. Itu diantaranya. Kemudian ada lagi PowerPoint. Itu juga menarik wawasan siswa. Apabila kita buatkan PowerPoint, kita sudah menarik siswa. Dia sudah memperhatikan kita. Ya, kalau selama ini kita hanya ngoceh saja di depan kelas, tapi kita ubah dengan menampilkan PowerPoint, maka dia akan fokus dan melihat apa yang kita sajikan. Ya, PowerPoint. Ya. Ada lagi di Google juga ada. Ya, yaitu
Kita gunakan juga seperti PowerPoint, tapi dia menggunakan salah satu Gmail-nya. Tapi kalau PowerPoint kita buat di laptop dan kita modif-modif. Itu menarik. Dan memang harus kita kerja keras. Ya, kita tidak lagi butuh hafalan, kita tidak lagi butuh tulis-tulisan, tapi kita harus berbuat dengan nyata. Kalau mengumpulkan tugas selama ini kita banyak menggunakan kertas, buku yang mungkin banyak menggunakan biaya yang mahal, tapi sekarang sudah mulai pengiritan dengan menggunakan Google Drive. Di situ ada mengumpulkan tugas, jadi kita hanya membaca saja, kirim melalui filenya, dan kirim bisa melalui WA. Dalam ulangan juga begitu. Dan kita tidak perlu memeriksa, dia langsung menghasilkan nilai. Kenapa kita harus ketinggalan informasi itu? Ya, semua sudah berubah. Seluruh bidang sudah berubah, apalagi dunia pendidikan. Tapi kalau kita tidak mau ikut perkembangan, maka kita hanya sebagai penonton yang aktif. Makanya seorang guru itu jangan menjadi penonton, tapi dia sebagai sutradaranya. Supaya apa? Supaya dia lebih menarik dan bisa dicintai oleh siswa-siswa di era sekarang ini. Memang patah-patah mengatakan ibaratnya guru tidak bisa tergantikan. Benar. Tapi kalau gurunya hanya begitu terus, maka siswa akan jauh. Tapi kalau gurunya punya variasi, silakan. Ya. Cuman jangan terlalu banyak menggunakan media yang tidak pas untuk siswa kita. Ya. Dan kita harus punya batasan-batasan. Ya. Sekarang, kalau dulu anak-anak mencontek itu bisa melalui tulisan, tapi dia menggunakan media sudah lebih bagus. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi guru-guru, dan mari kita sebagai guru, kita sebagai yang dikatakan digugu, di sini sebagai teladan, kemudian bisa ditiru. Jangan salah kaprah dalam menyampaikan satu materi. Kita bangkit, kita belajar membuka aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan. Apalagi sekarang ini dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, semua informasinya melalui dunia digital. Ya, kadang di dinas tidak ketahuan, sudah sampai ke guru-guru atau kepala sekolah itu sendiri. Nah, kalau kita tidak membuka, kita akan ketinggalan informasi. Sekarang ini semua kegiatan menggunakan media elektronik. Ya, semua tanpa kecuali. Silakan, mulai Anda bergerak, Anda mengubah mindset dan pola pikir yang selama ini hanya di era 80-an, kita kembali ke era 4.0 di 2000 ke atas. Ya, selamat, salam sehat, semoga Anda tetap diberi nikmat, diberi kesehatan. Jangan lupa like, komen, share, dan jangan di skip.